Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Agung Nugraha dan Muhammad Afal Muklis akan mempresentasikan mengenai bab 8 tentang pendekatan kontra yang efisien untuk kegunaan keputusan dan bab 9 analisis konflik. Pendekatan kontra yang efisien untuk kegunaan keputusan. Bab ini memulai studi kita tentang pelaporan keuangan dari perspektif manajemen. Seperti yang akan kita lihat, masalah kontra yang efisien tampak besar. Kontra yang efisien adalah komponen penting dari tata kelola perusahaan yang efisien. Memang, perusahaan sebagian besar dapat ditentukan oleh kontra yang dimilikinya. Untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, kontra ini harus efisien. Artinya, mereka harus secara optimal menyeimbangkan manfaat dan biaya kontrak. Teori kontra yang efisien membantu akuntan untuk memahami mengapa pelaporan tentang penatagunaan itu penting, dan untuk menghargai batas-batas perhatian manajemen yang sah tentang pilihan kebijakan akuntansi. Pemahaman ini sangat penting karena interaksi yang luas antara manajer dan akuntan. Pengertian dari kontra yang efisien. Teori kontra yang efisien mempelajari peran informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Dengan demikian berkontribusi pada pembuatan kontrak dan penatagunaan yang efisien dan tata kelola perusahaan yang efisien. Pembuatan kontrak relevan dengan akuntansi keuangan karena kontrak bergantung pada variabel akuntansi. Selain kontrak formal seperti yang baru saja dibahas, teori ini juga membayangkan kontrak implisit yang muncul dari hubungan bisnis yang berkelanjutan. Akhirnya, teori kontrak yang efisien percaya pada pasar. Ini menegaskan bahwa idealnya permintaan informasi akuntansi keuangan harus dipenuhi oleh kekuatan pasar, dengan peran pengaturan standar yang memberikan prinsip-prinsip umum di mana praktik akuntansi yang dapat berkembang berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Sumber permintaan kontra yang efisien untuk informasi akuntansi keuangan. Yang pertama, memberi pinjaman. Ada dua aspek kontrak hutang yang harus diperhatikan. Yang pertama, manajemenlah yang memiliki informasi terbaik tentang keadaan perusahaan. Yang kedua, pemberi pinjaman menghadapi asimetri pembayaran. Yang kedua, pemegang saham. Sumber kontrak yang efisien untuk permintaan kebijakan akuntansi juga muncul dari pemegang saham untuk melindungi diri dari eksploitasi oleh manajemen. Kebijakan akuntansi untuk kontra yang efisien. Yang pertama, keandalan. Pemberi pinjaman menuntut informasi laporan keuangan yang andal yang melindungi terhadap kebijakan akuntansi manajer oportunistik yang menyembunyikan penurunan nilai dan kinerja perusahaan yang berlebihan. Kinerja yang terlalu tinggi mengurangi perlindungan yang diberikan oleh perjanjian hutang. Agar andal, informasi akuntansi untuk pembuatan kontra yang efisien harus didasarkan pada transaksi pasar yang direalisasikan, yaitu transaksi yang sebenarnya telah terjadi dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Yang kedua, konservatisme. Asimetri pembayaran juga menciptakan permintaan untuk konservatisme bersyarat, yaitu untuk tes penurunan nilai. Alasan kontra yang efisien untuk konservatisme bersyarat melampaui tanggung jawab hukum memberikan sistem peringatan dini tentang kesulitan keuangan yang akan datang. Juga konservatisme bersyarat dengan menciptakan pernyataan sistematis yang meremehkan nilai aset bersih, memberikan pemberi pinjaman batas bawah atas aset bersih untuk membantu mereka mengevaluasi keamanan pinjaman mereka. Konservatisme bersyarat juga dituntut oleh pemegang ekuitas untuk tujuan penata layanan. Karena akan lebih sulit bagi manajer yang mungkin ingin meningkatkan reputasi dan kompensasi mereka untuk memasukkan keuntungan yang meningkatkan pendapatan yang belum direalisasi dalam pendapatan dan untuk menutupi pernyataan berlebihan seperti pemikiran optimis dibuat sepanjang tahun. Dengan demikian, selain perannya dalam memperingatkan pemberi pinjaman, konservatisme bersyarat juga memberikan sistem peringatan dini atas kerugian kebijakan operasional dan investasi. Kekakuan kontrak. Kontrak menurut sifatnya sulit diubah. Dengan kata lain, kontrak itu kaku. Ada kemungkinan bahwa kontrak dapat dinegosiasikan ulang setelah perubahan standar akuntansi. Kemungkinan lain adalah memasukkan ketentuan ke dalam kontrak itu sendiri untuk menangani kejadian tak terduga.
Namun, kemungkinan lain untuk membekukan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menghitung nilai janji yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani. Cara yang lebih efisien untuk menangani perubahan dalam GAAP adalah dengan memungkinkan manajer beberapa fleksibilitas dalam pilihan kebijakan akuntansi, sehingga dia dapat beradaptasi dengan keadaan yang tidak terduga. Terlepas dari jumlah pilihan kebijakan akuntansi yang tersedia, harus jelas bahwa perubahan dalam standar akuntansi penting bagi manajer. Konsekuensi ekonomi dapat konsisten dengan kontrak yang efisien jika itu adalah cara dengan biaya terendah untuk menghindari biaya default teknis pada perjanjian utang ketika keadaan ekonomi perusahaan tidak menjamin default. Untuk mencegah manajer yang kompeten meninggalkan perusahaan karena lebih rendah. Kompensasi berbasis pendapatan. Namun, konsekuensi ekonomi juga bisa bersifat oportunistik jika pengaruhnya adalah untuk menunda kesadaran investor tentang kesulitan keuangan, atau jika itu adalah upaya oleh manajer yang bekerja buruk untuk menjaga reputasi dan kompensasi. Jadi, pembuatan kontrak efisien membantu menjelaskan apa yang diketahui akuntan, kebijakan akuntansi yang penting bagi manajer. Employee Stock Option atau ESO. Ini adalah akuntansi untuk opsi saham yang diberikan kepada manajemen dan dalam beberapa kasus kepada karyawan lain. Memberi mereka hak untuk membeli saham perusahaan selama periode waktu tertentu. Kami akan menyebut opsi ini sebagai ESO. Sampai sekitar tahun 2005, akuntansi untuk ESO di Amerika Serikat dan di tempat lain didasarkan pada opini 25 tahun 1972 dari APB 25. Pada tahun-tahun setelah penerbitan APB 25, dasar akuntansi tersebut diakui tidak memadai. Masalah-masalah ini memperburuk sebagai akibat dari peningkatan dramatis dalam penggunaan kompensasi ESO sejak 1972, terutama untuk perusahaan kecil, perusahaan baru, dan perusahaan berteknologi tinggi. Juga selama periode ini, kompensasi eksekutif berada di bawah pengawasan politik, karena tingginya jumlah kompensasi yang diterima para eksekutif puncak. Salah satu alasan mengapa APB tidak mewajibkan akuntansi nilai wajar untuk ESO adalah kesulitan dalam menetapkan nilai ini. Situasi ini agak berubah dengan munculnya formula harga opsi Black-Scholes. Namun, beberapa aspek ESO tidak ditangkap oleh Black-Scholes. Rumus Black-Scholes mengasumsikan bahwa opsi tersebut tidak dapat dilakukan sebelum kadaluarsa, yaitu opsi Eropa. Sedangkan ESO adalah opsi Amerika, dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Namun demikian, dirasakan oleh banyak orang bahwa Black-Scholes memberikan dasar yang masuk akal untuk memperkirakan nilai wajar ESO. Akibatnya, pada Juni 1993, FASB mengeluarkan draft exposure dari standar baru yang diusulkan. Draft exposure mengusulkan agar perusahaan mencatat biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemberian dari ESO yang diterbitkan selama periode tersebut. Dengan membuat beberapa asumsi yang menyederhanakan, termasuk tidak ada dividen, tidak ada dampak motivasi, Huddart menunjukkan bahwa rumus Black-Scholes dengan asumsi ESO ditahan hingga tanggal kadaluarsa memang melebih-lebihkan nilai wajar ESO pada tanggal pemberian. Untuk mengetahui alasannya, 3 karakteristik opsi. Yang pertama, hasil yang diharapkan dari memegang opsi melebihi hasil yang diharapkan dari saham yang mendasarinya. Yang kedua, potensi naik dari opsi Amerika. Kecenderungannya untuk meningkat nilainya. Meningkat seiring waktu hingga jatuh tempo. Yang ketiga, jika sebuah opsi sangat menguntungkan, kumpulan kemungkinan pembayaran dari menahan opsi dan probabilitasnya sangat mirip dengan kumpulan pembayaran dan probabilitas dari memegang bagian yang mendasarinya. Teori dan bukti yang menunjukkan bahwa draft exposure jika diterapkan mungkin tidak menghasilkan perkiraan akurat dari biaya ESO akan disita oleh para kritikus, terutama jika perkiraan cenderung terlalu tinggi. Akibatnya pada bulan Desember 1994, FASB mengumumkan bahwa mereka mencabut draft exposure dengan alasan tidak memiliki dukungan yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi untuk ESO adalah ilustrasi utama kepentingan manajemen dalam kebijakan akuntansi. Kepentingan yang sangat
memperumit pengaturan standar akuntansi. Intensitas keberadaan manajemen terhadap pengeluaran ISO sangat penting mengingat kebijakan akuntansi untuk ISO tidak secara langsung mempengaruhi arus kas operasi. Discussion and summary of ISO expensing. Faktanya, manajemen keberatan dengan adanya ISO karena manajemen tidak menerima efisiensi pasar sekuritas. Manajemen percaya bahwa investor akan bereaksi negatif terhadap laba yang dilaporkan lebih rendah terlepas dari alasannya. Pengurangan kompensasi akan muncul karena perusahaan mengurangi penggunaan ISO dalam kontrak kompensasi. Ini akan mengurangi kemampuan manajer untuk meningkatkan nilai ISO melalui tindakan oportunistik, keterlambatan waktu, dan lain-lain. Distinguishing efficiency and opportunism in contracting. Mian and Smith pada tahun 1990 memeriksa pilihan kebijakan akuntansi apakah akan mengkonsolidasi anak perusahaan. Mereka memperkirakan bahwa semakin besar integrasi antara induk dan anak perusahaan, semakin besar kemungkinan induk akan menyusun laporan konsolidasi. Mereka memprediksi bahwa jika laporan keuangan konsolidasian disiapkan untuk pemantauan internal atas kinerja manajer, maka lebih mudah juga menyiapkan laporan konsolidasi untuk pelaporan eksternal. Studi empiris Deco pada 1994 menyelidiki apakah manajer menggunakan akrual secara oportunistik atau efisien. Barat, Sunder, dan Sonder pada tahun 2008 menyelidiki pengaruh kualitas akuntansi pada suku bunga yang dikenakan di pasar pinjaman publik dan swasta, yaitu bank. Argumen yang menyatakan bahwa konservatisme bersyarat merupakan kontributor penting untuk kontra utang yang efisien. Hal ini diuji oleh Wittenberg Moerman 2008 memeriksa perusahaan peminjam di pasar pinjaman sindikasi Amerika Serikat periode 1998-2003 memprediksi bahwa konservatisme bersyarat mengurangi asimetri informasi untuk orang yang membeli dan menjual pinjaman di pasar itu. Wittenberg dan Moerman menemukan bahwa konservatisme kondisional dan bid-ask spread berhubungan negatif. Pertanyaan tentang akuntansi konservatif dalam kontrak hutang diajukan oleh Gigler, Kanodia, Sapra, dan Venugopalan pada tahun 2009. Mereka menunjukkan bahwa sementara akuntansi konservatif dapat menurunkan suku bunga hutang, itu membawa biaya karena pada dasarnya konservatisme meningkatkan kemungkinan pelanggaran perjanjian ketika tidak dijamin oleh keadaan ekonomi perusahaan. Pentingnya efisiensi kontrak bagi tata kelola perusahaan. Klausul eskalator pendapatan. Klausul eskalator pendapatan meningkatkan tingkat perjanjian kekayaan bersih yang harus dipertahankan perusahaan dengan presentasi dari laba bersih. Beatty, Weber, dan Yu pada 2008 melaporkan bukti empiris bahwa perusahaan dengan klausul eskalator pendapatan dalam perjanjian hutang mereka lebih cenderung memilih kebijakan akuntansi konservatif. Banyak perusahaan mengalami penyajian kembali laporan keuangan, gugatan class action, dan investigasi SEC yang mungkin menyarankan perilaku oportunistik manajer. Masalah ini dipelajari oleh Armstrong, Jagolinzer, dan Larker pada tahun 2010. Mereka memeriksa untuk setiap perusahaan sampel memperkirakan keinginan CEO-nya untuk berperilaku secara oportunistik. Studi AJL ini menunjukkan bahwa rata-rata perilaku manajer oportunistik tidak didorong oleh kepemilikan saham dan opsi perusahaan mereka. Dengan demikian bisa didorong oleh motivasi lain. Dalam hal ini, Deco and Shakespeare 2009 melaporkan prosedur yang digunakan banyak perusahaan untuk mengelola laporan keuangan mereka. Prosedurnya adalah untuk mengamankan aset seperti piutang. Transaksi tersebut dapat dicatat sebagai pinjaman yang dijamin. Artinya, perusahaan menyimpan aset yang dijaminkan di pembukuannya dan mencatat kewajiban untuk jumlah yang tunai yang diterima. Namun, di bawah standar Amerika Serikat yang berlaku pada saat itu, perusahaan dapat memperlakukan sekuritas sebagai penjualan.
Summary of Efficient Contracting for Debt and Stewardship. Untuk mencapai kontrak yang efisien, informasi keuangan harus dapat diandalkan dan secara kondisional, konservatif. Implikasi signifikan dari teori kontrak yang efisien adalah bahwa kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi. Perusahaan menghadapi trade-off dalam fleksibilitas kebijakan akuntansi yang diberikan kepada manajer. Fleksibilitas yang terlalu sedikit menyebabkan inefisiensi kontrak ketika standar akuntansi berubah, sedangkan terlalu banyak fleksibilitas membuka kemungkinan oportunisme manajer. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Aufal. Kepada teman saya, persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kontrak implisit atau implicit kontrak. Kontrak implisit merupakan sebuah hubungan yang berbasis kepercayaan. Dalam hal ini, profitabilitas yang konsisten dan disertai dengan lingkungan informasi yang transparan akan menciptakan kepercayaan dari pelanggan, pemasok, dan investor, di mana hasil dari kepercayaan ini, mereka akan menghargai perusahaan dengan harga produk yang lebih tinggi, persyaratan yang lebih baik untuk pembelian, serta biaya yang lebih rendah dari modal utang dan ekuitas. Nah, investigasi awal dari kontrak implisit dilakukan oleh Bowen, Ducharme, dan Source pada tahun 1995. Mereka berpendapat bahwa reputasi perusahaan dapat didukung oleh laba tinggi yang dilaporkan, yang mana akan meningkatkan keyakinan para pemangku kepentingan bahwa manajer akan terus memenuhi kewajiban kontrak. Dalam penelitiannya di perusahaan Amerika Serikat, mereka menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat keterlibatan yang tinggi dengan pemangku kepentingan akan lebih cenderung memilih kebijakan amortisasi FIFO dan garis lurus dibandingkan perusahaan dengan tingkat keterlibatan yang lebih rendah, yang mana hal ini sama dengan prediksi mereka. Selanjutnya yaitu Single Period Non-Cooperative Game. Teori permainan non-komparatif satu periode ini merupakan teori yang dapat digunakan dalam pertimbangan lebih lanjut atas sebuah kontrak implisit. Inti dari interaksi ini adalah bahwa investor memperhatikan keuntungan informasi manajer, dan manajer dapat memanfaatkan keuntungan tersebut dengan tidak mengungkapkan semua informasi yang investor inginkan. Dalam hal ini, investor melihat laporan keuangan perusahaan untuk mengurangi asimetri sumber informasi. Namun, manajer mungkin saja berperilaku secara oportunistik dengan misalnya menghilangkan kewajiban tertentu dari neraca, memilih kebijakan akun untuk mengelola laba yang dilaporkan, atau mencatat accrual discretionary yang berlebihan. Nah, investor yang menyadari kemungkinan ini bisa saja akan mempertimbangkannya saat membuat sebuah keputusan investasi, dan manajer pun akan mewaspadai kemungkinan reaksi investor tersebut ketika menyiapkan sebuah laporan keuangan. Nah, karena itulah, teori permainan kooperatif ini dikatakan menyediakan kerangka kerja formal untuk mempelajari situasi konflik dan untuk memprediksi keputusan yang akan dibuat oleh para pihak terkait. Selanjutnya yaitu pembahasan bab 9, yaitu analisis konflik atau an analysis of conflict. Di sini kita melihat bahwa asimetri informasi dapat berakibat pada penyimpangan perilaku atau moral hazard. Biasanya, hal ini terjadi jika satu pihak dapat mengamati tindakan pihak lain dalam sebuah transaksi. Dan dalam hal ini, akuntansi berperan dalam mengurangi asimetri informasi tersebut. Nah, untuk memahami kepentingan manajemen dalam laporan keuangan, digunakanlah game teori atau teori game dengan berfokus pada agensi teori atau teori agensi. Game teori ini memodelkan dan memprediksi akibat dari konflik antara individu rasional. Game teori ini memodelkan interaksi dua atau lebih pemain,
di mana interaksi sering terjadi dalam keadaan ketidakpastian dan asimetri informasi. Pelaksanaannya menggunakan asumsi dasar bahwa setiap pemain berusaha memaksimalkan utilitas harapannya. Dalam game teori ini terdapat dua tipe game. Pertama, kooperatif. Di sini setiap pihak dapat masuk dalam persetujuan berikat atau binding agreement. Dan yang kedua, non-kooperatif. Di sini tidak semua pihak dapat masuk dalam persetujuan atau non-binding agreement. Selanjutnya yaitu agensi teori. Agensi teori atau teori agensi merupakan cabang dari game teori yang mempelajari desain kontrak untuk memotivasi rasional agen agar bertindak berdasarkan kepentingan prinsipal ketika kepentingan agen bertentangan dengan prinsipal. Scott mengatakan bahwa agensi teori atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Dalam agensi teori, terdapat dua macam kontrak yang mempunyai implikasi terhadap akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu kontrak kerja atau pegawai atau employment contract, dan yang kedua kontrak pinjaman atau lending contract. Dalam employment contract, pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan top manager sebagai agen yang direkrut untuk menjalankan perusahaan berdasarkan kepentingan pemilik. Sedangkan dalam lending contract, lender atau pemilik dana merupakan prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Asumsinya, prinsipal dan agen bertindak secara rasional, dengan agen merupakan risk averse, sedangkan prinsipal risk neutral. Di sini, prinsipal akan menginginkan agen untuk bekerja keras, namun agen akan cenderung effort averse atau menolak bekerja keras. Nah, disinilah moral hazard juga muncul dalam masalah agen prinsipal ini, di mana salah satu pihak yang disebut agen bertindak atas nama pihak lain yang disebut prinsipal. Di sini, agen biasanya memiliki informasi lebih banyak tentang tindakan atau niatnya daripada prinsipal. Karena prinsipal biasanya tidak bisa benar-benar memantau agen, dan agen mungkin memiliki intensif untuk bertindak tidak sepatutnya dari sudut pandang prinsipal, atau jika kepentingan agen dan prinsipal tidak sejalan. Selanjutnya yaitu agensi teori, an employment contract between firm manager and manager, between firm owner and manager. Di sini, pemilik perusahaan dikatakan sebagai rasional dan risk neutral, yang artinya pemilik perusahaan ingin agar manajer bekerja keras atau maksimal guna mencapai hasil yang diinginkan perusahaan. Dan manajer dikatakan rasional dan risk averse atau menghindari risiko, dan effort averse atau menolak upaya, di mana manajer ingin memaksimalkan kompensasi yang diterima dengan usaha yang minimal atau pas-pasan. Dalam hal ini, pemilik akan mencoba memotivasi manajer agar mau bekerja keras dengan cara salary, yaitu dengan menaikkan gaji jika hasil kinerja baik dan menurunkan gaji jika kinerja buruk. Yang kedua, direct monitoring, itu dengan mengawasi kerja manajer secara langsung. Ini dapat mengatasi kemungkinan moral hazard manajer, namun pemilik tidak mungkin bisa hadir di setiap kerja manajer. Lalu yang ketiga, indirect monitoring. Di sini itu dengan mengawasi manajer secara langsung, namun akan membutuhkan bantuan pihak lain, juga akan menambah biaya dan menjadi tidak efisien. Lalu yang keempat, pemilik dapat menyewakan perusahaan pada manajer, sehingga manajer akan bekerja keras, namun akibatnya manajer akan menanggung semua risiko. Dalam hal ini, kemungkinan manajer akan meminta biaya sewa kecil untuk menjaga utilitas masa depan.
yang mengakibatkan akan mengurangi efisiensi kontrak. Yang kelima yaitu dengan memberi manajer sebuah bagi hasil atau payoff. Ini adalah metode yang paling efektif karena kompensasi yang diterima manajer akan berbanding lurus dengan kinerja perusahaan. Sehingga manajer akan cenderung berupaya lebih besar daripada sebelumnya. Selanjutnya yaitu Manager Information Advantage. Keuntungan atau payoff tidak dapat diamati oleh pemilik atau manajer hingga periode mendatang. Dalam hal ini, laba bersih yang dapat diamati sekarang oleh kedua belah pihak dipandang sebagai sebuah pesan rancu atau noisy yang mana ia tak bias terhadap keuntungan mendatang. Di sini ada berbagai bentuk keuntungan informasi manajer yang dapat diambil. Pertama, informasi prakontrak. Di sini, dalam hal ini, manajer mengetahui keuntungan di masa yang akan datang. Kedua, informasi pra-keputusan. Di sini, manajer akan dapat tahu setelah kontrak, tetapi sebelum bertindak. Yang ketiga, informasi pasca keputusan. Di sini, manajer dapat mempelajari laba yang belum dimanajemen sebelum dilaporkan. Selanjutnya yaitu Protecting Lenders from Manager Information Advantage. Ada beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh seorang manajer oportunistik dalam berkompromi kepentingan dengan pemberi pinjaman. Misalnya dengan yang pertama membayar dividen yang berlebihan, kedua melakukan pinjaman tambahan, ketiga melakukan proyek yang sangat berisiko terutama jika perusahaan sedang mendekati kesulitan keuangan, dan yang terakhir meminta manajer untuk mengendalikan hutang perusahaan. Edmonds dan Liu tahun 2011 menganalisis model agensi di mana manajer memilih antara proyek yang aman dan berisiko, dan juga dapat mengerahkan dua jenis upaya. Salah satu jenis upaya dikhususkan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang diharapkan, mengingat bahwa perusahaan tetap solvent yang menguntungkan pemegang saham. Yang kedua adalah untuk memaksimalkan nilai pemulihan yang diharapkan jika perusahaan menjadi bangkrut, di mana akan menguntungkan pemberi pinjaman. Dengan demikian, model menggabungkan dua masalah keagenan, satu antara manajer dan pemegang saham, dan yang lainnya antara manajer dan pemberi pinjaman. Masalah-masalah ini saling terkait karena prospek upaya yang ditujukan untuk memaksimalkan nilai-nilai pemulihan dalam meyakinkan investor, sehingga menguntungkan pemegang saham melalui suku bunga yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu Implication of Agency Theory for Accounting. Ada dua poin di sini. Yang pertama, Holstrom Agency Model yang mengatakan is two better than one. Dalam sebuah makalah secara luas direferensikan, Holmstrom tahun 1979 memberikan lanjutan dari agensi model untuk memperhitungkan ukuran yang lebih dari satu kinerja. Holmstrom menunjukkan asalkan ukuran kedua juga dapat diamati dan menyampaikan beberapa informasi tentang upaya manajer luar terkandung dalam ukuran pertama. Lalu implikasi yang kedua yaitu ketidaklengkapan kontrak atau contract incompleteness dan kekakuan kontrak atau contract rigidity. Secara realistis, kontrak tidak dapat mengantisipasi semua kemungkinan realisasi ketentuan. Misalnya saja, standar akuntansi baru mungkin muncul selama masa kontrak. Dalam hal ini, bisa saja mengakibatkan kompensasi berbasis pendapatan bersih, manajer akan terpengaruh, atau rasio perjanjian hutang, dan kemungkinan pelanggaran perjanjian yang mungkin terpengaruh juga. Dalam hal inilah, teori keagenan menyiratkan konsekuensi ekonomi, di mana standar akuntansi yang baru penting bagi manajer, karena dapat mempengaruhi kontrak, motivasi manajer untuk mengubah akuntansi dan atau kebijakan operasi yang harus dihindari akibat pengaruh standar baru terhadap laba bersih dan atau perjanjian utang yang dilaporkan.
Selanjutnya yaitu Reconciliation of Efficient Securities Market Theory with Economic Consequence. Ketidaklengkapan kontrak dan kekakuan artinya standar akuntansi yang baru itu penting bagi manajer. Hal ini tidak bertentangan dengan teori pasar sekuritas yang efisien, di mana pertama efisiensi pasar menyiratkan bahwa standar akuntansi yang baru dengan efek aliran uang tunai atau cash flow menjadi perhatian manajer. Kedua, teori kontrak dan keagenan menyiratkan bahwa semua standar yang baru menarik perhatian manajer, termasuk yang memiliki efek arus kas atau cash flow. Nah, dengan demikian, teori kontrak dan keagenan menjelaskan mengapa standar akuntansi itu penting bagi manajer, bahkan ketika pasar sudah efisien. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.